Di era digital, teknologi bisa jadi sahabat atau sumber tekanan yang tak terlihat. Kecanduan digital bikin fokus turun dan waktu belajar terbuang. FOMO bisa memicu kecemasan dan juga rasa tidak cukup, sehingga teknologi membuat informasi cepat, tetapi juga membuat tekanan semakin dekat. Ketika digunakan dengan bijak, teknologi meningkatkan produktivitas mahasiswa tersendiri. Teknologi boleh canggih, tapi kendalinya tetap di tangan kita. Di era digital, teknologi hadir sebagai sahabat sekaligus juga tantangan. Dia memudahkan informasi, belajar, dan juga kolaborasi. Namun, dia juga memicu kecanduan, tekanan, prestasi, cyberbullying, dan juga rasa tidak cukup. Sehingga dikendalikan teknologi ini sebelum teknologi mengendalikanmu. Batasi penggunaan, fokus pada hal penting, dan jagalah kesehatan mental. Gunakan teknologi untuk tumbuh, bukan tenggelam. Ih Fauza, kamu belum ngerjain tugas dari tadi, kertas kamu masih kosong gini. Kapan kamu mau ngerjain tugasnya ini loh, Mas waktunya udah mau mepet. Sebentar, itu lagi lucu nih. Ketemu dari tadi udah setengah jam tau. Iya katanya kuliah biar pintar, tapi ini malah scrolling TikTok sampai mampus. Iya, dari tadi lagi udah setengah jam, mau 1 jam pula. Bentar ada nih asik banget. Kerjaan nanti bahas lagi. Gak banyak semua orang beneran coba. Tapi kan yang diamalin itu belum tentu apa aja. Kan semua orang pengennya ngeliatin yang seru-serunya aja, belum tentu ada yang seru-serunya kan. Kamu tuh gak sih, di kelas aku semua tugasnya numpuk banyak banget. Tau gak sih, setiap mata kuliah itu pasti ada. Menurut kan dekat UAS kan, tugasnya numpuk banyak banget. Ini deadline itu lagi dari atas sampai bawah. Iya, deadline-nya tuh juga dekat. Nggak bisa aku mepet waktunya, tau gak sih? Pusing banget nampaknya. Pusing, ya ampun. Repetin aja yuk. Yaudah, ayo. Lihat dong, Kak. Apa yang coba lihat. Mereka ngomongin gini. Ih, sumpah kayak gini jahat banget. Kan mereka seharusnya nggak ngomong kayak gitu. Kita udah persiapannya 1 minggu lebih, tau gak sih? Mulai dari sana materinya, terus kita presentasinya juga lumayan oke. Tapi ya gimana? Iya loh, kayak komentarnya tuh kayak nggak ada berpendidikan sama sekali ketikanya. Kayak apa ya? Ya gitu deh. Seharusnya kan kita kan sesama mahasiswa kan saling support gitu kan. Kalau salah satu dari kitanya kurang, bukan berarti mereka bisa kayak gitu. Kenapa ya? Iya kan, tapi jangan dipikirin deh, Fel. Namanya juga netizen, mau berkomentar buruk mah itu urusan mereka. Jadi kita jangan terlalu memasukkan itu ke dalam hati, karena komentar-komentar buruk itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Sabar ya, Fel. Juga kamu. Cut. Apa yang mau makan? Kayaknya enak, tapi dong. Snack baru, tau? Berapa lumayan? Iya. Untuk 9-11. Mau dulu dong. Kalian tahu gak sih, karena akhir-akhir ini kan tugas kita banyak, numpuk, deadline juga. Tapi susah kita ketemu dosen pun terkadang juga ada kesibukan juga. Jadi susah kita buat ketemu dosennya.
Lagi sekarang juga musim hujan, makanya tadi tanggal 21 sampai tanggal 27 itu tetap hujan. Jadi otomatis kan kita libur, jadi susah tahu buat ngerjain tugas atau mengumpulkan tugas sama dosen secara langsung. Ini mana sih? Enggak ya, kayak tugas kita tuh makin banyak makin hari, terus tugasnya juga tugas kelompok, gimana kita mau ketemu ini di hari hujan, terus kita juga kuliah online, deadline juga makin deket, stres pokoknya, tugas makin banyak, tugasnya juga nyuruh kita kayak kerjanya tuh bareng gitu loh, karena kegiatan kelompok. Guys, kalian belum tahu, dari kampus kita udah ada aplikasi baru loh buat ngerjain tugas, nggak harus ketemu tiap hari gitu. Oh iya. Udah ada aplikasi barunya Iya, buat Kak. ngerjain tugas. Iya, Iya, ini. Ini apa nama aplikasinya? Ini namanya AppLink dari kampus, biar kita nggak susah ngerjain tugas, jadi nggak harus ketemu tiap hari, bisa lewat online dari aplikasi ini. Tuh. Aplikasinya bagus banget ya dari kampus. Iya, jadi kita nggak susah-susah buat ketemu tiap hari, ngumpul di kafe atau di mana, karena cuaca juga nggak mendukung kan. Jadi kita bisa pakai aplikasi ini. Kerjanya langsung dari sini gitu. Iya, langsung dari sini. Jadi bisa kalau selesai bisa dikirim langsung juga. Canggih juga ya. Iya, itu ini baru dari kampus. Semua tugas tuh bisa dikumpul di sini. Iya, semua tugas. Terus kelompok juga bisa. Iya, tugas kelompok pribadi. Jadi Ya, sama ini sih. ada bagian-bagiannya. Ada tugas akhir, tugas pribadi, kelompok, semuanya ada dicatat di sini. Bagus banget. Iya, kalian download deh. Biar nggak susah. Aku doang aja dong. Iya, coba download. Gitu. Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasinya. Iya, ini Kita bisa- aplikasinya. Kita jadi tahu loh kita lokal berapa, jam berapa, Cok. Iya, Gila. bisa lihat detail kita absen kita udah kepake berapa, apa kepenuh gitu. Jadi bisa ditengok semuanya di sini. Oh, ini nilai kita juga bisa dilihat ya? Iya, nilainya juga banyak lagi. Keuangan pun ada. Ini jadwalnya juga ada tertera ya? Iya, Ini itu bagus makanya. Ini membantu kita sekali sebagai mahasiswa sih. Iya, itu makanya jadi nggak harus ketemu tiap hari, harus ngumpul nggak harus. Iya, iya. Juga ada kabar admin gitu loh kayak. Iya, kita kampus juga ada Cok. di situ. Semuanya Ini ada. kita bikin baru-baru Iya. gitu ya? Berita semua juga ada di sini juga. Lihat nih. Nah, ada di sini apa tuh? Ada yang bisa ada. Semuanya ada ya. Oh, berarti kita nggak akan Ini bisa sih. dia tertinggal dari informasi Iya. baru. Jadi semua informasi itu ada di sini, semua informasi di sini ya. Ibu cantik, apa kabar Ibu? Coba di gini masih cantik ya ibu. Ibu duduk sini langsung. Ibu. Aplikasi AppLink ini sangat berguna untuk mahasiswa, terutama apalagi mahasiswa sekarang kan generasi Z. Nah, di generasi Z itu di mana mahasiswa itu secara daring, dia itu lebih mengutamakan kalau misalkan kita ada kendala ataupun hal lainnya, pasti kita melakukan melihat informasi dari AppLink tersebut, nggak hanya offline doang, ya kan? Iya, Bu. Jadi kita itu kalau misalkan datang ke kampus itu pasti kita belajarnya secara biasa atau hal lainnya. Tapi kayak misalkan kuis, materi ataupun kita mau lihat informasi tentang kampus, tentang hal lainnya, kita bisa lihat dari AppLink tersebut. Jadi penggunaan internet gak hanya dunia hiburan seperti kayak kalian sukanya kayak K-pop, terus juga yang pop, J-pop gitu ya kan. Nggak hanya itu doang, hiburan itu ya cuma dimana kita itu melakukan hal yang waktu sampingan. Tapi kalau waktu hal yang penting, dengan adanya AppLink kalian bisa tahu kayak misalkan ada materi baru yang ibu berikan biasanya di AppLink itu, dan ada hal kuis kayak misalkan di AppLink itu lebih baik. Jadi kalian nggak perlu mencotek-cotek kalau misalkan di AppLink itu nggak akan bisa ya anak-anak sekalian. Praktis banget ya ibu. Iya benar sekali. Jika kalian misalkan adanya cyberbullying itu bukan hal yang itu tuh. Tapi ibu, dengan banyaknya internet sekarang kan bu, banyak banget tahu pembulian di sosial media gitu bu. Apalagi kan sekarang kan kami kan termasuk generasi Z kan bu. Kami punya TikTok, punya Instagram, punya Twitter. Itu banyak banget yang ngomong-ngomongnya sekarang jahat-jahat banget. Semua perilaku dalam hampir dikomentari dari banget ibu. Nah, itu yang dinamakan
dimanfaatkan sebagai cyberbullying, di mana para generasi Z itu banyak membuli di bagian media sosial, baik komentar, konten, ataupun hal lainnya. Tapi itu gak ada gunanya. Dengan penggunaan yang kayak misalkan membuli itu apa gunanya sama kalian? Gak ada kan? Ya paling cuma untuk menjatuhkan seseorang. Tapi dengan hal lainnya itu, konten-konten itu bisa menjadi baik kalau misalkan kita itu penggunaan kognitif kita itu dimainkan. Daripada kita itu hanya memainkan itu tanpa pakai logika. Maka dari itu, buatlah di dalam konten-konten orang ataupun hal yang bermanfaat itu, dibuatkan komentar yang baik, jangan yang buruk. Karena yang buruk itu akan berdampak buruk juga bagi kita sendiri. Dia emang gitu ya, Bu? Ternyata internet tuh ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu ya, Bu? Benar. Iya Bu, contohnya yang positif seperti sekarang kayak tugas nih nggak harus ketemu tiap waktu gitu Bu, jadi bisa melalui link lewat online gitu Bu. Tapi walaupun ada sisi positif, kita tetap ada negatifnya ya. Iya. Tergantung pribadi gitu, makanya buat hal positif dan negatif. Bahkan ada juga yang nggak positif, sebenarnya kita sekarang kan, Bu, kita pakai pengguna editing. Kalau sekarang kalau negatif tuh ada banyak video-video yang kurang senonoh, banyak juga sekarang yang pakai video online. Ya nggak sih teman-teman? Masih banyak lagi yang negatifnya juga kadang Bu. Terus kertas kamu masih juga ada kosong dong. Bentar. Satu, dua, tiga. Lucu. Ini bukan acting, guys. Iya, bener. Emang bener gitu. Jangan acting, sumpah. Udah. Pasti bisa. Jatuh. Nah, terus kami bilang itu apa? Cyberbullying. Cyberbullying. Itu namanya. Mana coba lihat. Ini contohnya cyberbullying, Vel. Oke, cek. Itu Udah dia benar aku lagi Mas.